adik-adik yang di rumah. Shalom juga adik-adik yang ada di sini. Shalom Kak Rama. Shalom teman-teman di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Guntur Bandung. Adik-adik, saat ini Kak Rahma tidak sendirian. Kak Rahma ditemenin oleh teman-temanmu perwakilan dari Sekolah Minggu. Baik, Kak Rahma perkenalkan dulu yang di sebelah kanan Kak Rahma, Feli. Say hi sama teman-teman. Hai teman-teman. Iya, Efran. Halo teman-teman. Andrew. Halo teman-teman. Wow, Kak Rahma dengar nih teman-teman di rumah sudah sangat semangat dan bersuka cita untuk beribadah pada hari ini. Baiklah, adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa kita hari ini menggunakan kostum merah putih? Ada yang tahu besok tanggal berapa, Andrew? HUT RI yang ke-75 Kak. Oh iya, Feli besok? 17 Agustus. Oh benar, Efran besok ada apa? Upacara bendera dan lomba. Wah benar, Kak Rahma juga semangat dan kita di sini wajib bersemangat. Apakah adik-adik di sini bersemangat? Iya Kak. Wow, luar biasa sekali. Baiklah, kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, yaitu bersuka cita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapa di surga, terima kasih karena sudah memberi kesehatan sehingga kami dapat mengikuti kebaktian pada hari ini. Sertailah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang ada di sini, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dilimpahi berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ada banyak berkat yang sudah kita terima hari lepas hari dalam kehidupan kita. Adik-adik di sini ada yang merasakan berkat dari Tuhan? Mungkin Peli berkat apa? Berkat kesehatan, Kak. Efran berkat apa, Efran? Berkat kecerdasan, Kak. Kalau Andrew berkat yang diterima? Berkat keselamatan, Kak. Iya, banyak sekali berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur dan kita wajib memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Baiklah, kita akan mengangkat pujian kedua kita, yaitu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang di sini, apakah kalian masih semangat? Semangat! Wow, Karama juga ikut bersemangat. Karama bangga dan kagum sekali sama adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang di sini karena sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Baiklah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita meminta pertolongan Roh Kudus agar firman Tuhannya bisa menyentuh hati kita. Baiklah, kita akan mengangkat pujian ketiga kita, Sentuhan Hatiku.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami hati yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, amin. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat semua selalu di rumah ya. Meskipun kita masih dalam keadaan seperti ini, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita akan selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, anak-anak, sudah siapkah kalian mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan dulu terlebih dahulu Alkitab kita. Dan tentunya kita juga siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, untuk pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Nanti anak-anak bisa membacanya di rumah setelah kebaktian ini selesai ya. Nah, untuk nats firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, anak-anak, coba lihat kotak ini. Kotak ini sangat menarik ya, kalau kita lihat dari penampilan luarnya. Nah, tapi Bapak mau tanya nih, isinya apa ya? Isi ke dalam kotak ini. Ada yang tahu nggak kalian isinya apa? Ya, betul. Ada yang bilang isinya makanan. Ada tentunya enak ya kalau makanan. Tapi apakah betul isinya? Mari kita lihat isinya. Nah, tapi isinya kita lihat, wah, ini sampah anak-anak. Wah, tentunya jorok sekali ya lihat makanan ini, kalau lihat isinya. Nah, setelah kalian melihat isinya, apakah kalian masih berminat mengenai isi kotak ini? Ya. Nah, sekarang kalian setelah melihat kotak ini, kelihatan kotak ini menarik dari luar. Tapi ketika kita tahu bahwa isinya ada sampah dan juga berantakan, dan tentunya kita kecewa dengan apa yang kita lihat. Nah, dari luar kotak ini memang bagus, dan harapan kita di dalamnya juga sama bagusnya atau sama enaknya. Tapi ternyata semua itu gagal. Kenapa gagal? Kotak ini seperti kita, dan isinya yang berantakan ini dosa. Dosa yang sering kita lakukan apa saja sih yang dosa-dosa yang sering kita lakukan? Ya, tentu dosa ini yang sering kita lakukan adalah iri hati, sombong, membenci, terlalu membanggakan diri kita sendiri, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Tuhan tahu nggak sih yang dosa-dosa kita? Ya, Tuhan pasti tahu dosa-dosa kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Itu juga seperti Tuhan memilih Daud, ya, karena Tuhan tahu ke dalam hatinya Daud. Daud punya hati yang seutuhnya bagi Tuhan. Walaupun jika kita tahu hidupnya Daud memang tidak sempurna, Daud juga berdosa dan melakukan kesalahan-kesalahan di mata Tuhan. Saat Daud melakukan kesalahan, baik itu kepada Tuhan ataupun orang lain, ia selalu sadar dan mengakui kesalahannya kepada Tuhan dan bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Alkitab
menceritakan tentang kesalahan-kesalahan Daud. Tapi ketika Tuhan menegurnya, Daud dengan rendah hati mengakui dirinya menerima resiko dan hukuman dari perbuatannya. Tuhan melihat hati kita. Seperti isi dari toples ini. Toples ini kelihatannya dalamnya isinya, dan tentunya isinya sangat apa yang kita harapkan. Tentu makanan enak dan lain sebagainya. Ya. Nah, Tuhan melihat hati kita. Seperti tadi kita melihat toples itu bening dan dalamnya kelihatan. Ya, terlihat yang berada di dalamnya. Ketika kamu ingin menyenangkan hati Tuhan dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita, maka kalian akan menghasilkan buah yang baik. Kita tidak menutupi hati kita dari Tuhan, ya, karena Tuhan bisa melihat isi hati kita. Berbeda seperti manusia. Kalau manusia melihat penampilan dari fisiknya, dari bentuk kondisi tubuh kita, orang melihat dari penampilan kita, pakaian kita baik, tetapi begitu kita tahu isinya, kita pasti kecewa. Tetapi Tuhan melihat hati kita, ya, seperti yang isi dalam toples itu. Karena itu berikanlah yang terbaik kepada Tuhan lewat hati kita juga, ya. Amin. Ya, nah anak-anak, itulah firman Tuhan pada hari ini, dan marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik di mata Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita, bukan dari penampilan kita, bentuk fisik kita, atau apapun yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, ya Tuhan. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami ingin melihat dan kami ingin belajar untuk mengakui seperti Daud yang berani mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan memperbaiki sikap, dan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Tuhan, ajarlah kami untuk melakukan sesuatu yang baik, karena kami percaya bahwa Tuhan melihat hati kami, bukan karena penampilan kami. Dan ajarlah kami juga untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan, tidak dalam kehidupan kami ini di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan, biar juga kami percaya bahwa Tuhan akan membantu kami dan Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini 1 Samuel 16 ayat 7b. Teman-teman kita yang di rumah akan membacakannya. Mari kita lihat berikut ini. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang ada di sini, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop seperti ini, atau persembahan adik-adik bisa dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam celengan. Dan kemudian adik-adik bisa meminta bantuan mama atau papa untuk mengantarkan persembahannya ke gereja. Ya. Atau bisa juga persembahan adik-adik minta bantu mama papa transfer ke rekening GKI Guntur yang tertulis pada layar monitor televisi adik-adik di rumah atau di layar HP adik-adik di rumah. Baiklah, adik-adik yang di rumah, kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada orang tua kami, sehingga kami bisa membagikan berkat itu ke dalam bentuk persembahan
persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi kemuliaan nama-Mu dan menjadi kemajuan buat gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa bagi Indonesia yang terpapar COVID-19 Tuhan. Tuhan tolong berkati Pak Jokowi dan menteri-menterinya, diberikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Berikan kesehatan selalu Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia. Tuhan juga tolong berkati para tenaga medis supaya mereka sehat selalu. Tuhan juga tolong berkati orang-orang yang terpapar COVID-19 Tuhan, supaya cepat sembuh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan Indonesia Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa untuk Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan Papa Mama yang baik, yang sayang dan sabar dalam mendidik dan mengasihi kami. Tolong berkati Papa dan Mama dalam usaha dan pekerjaannya, dan biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang baik, sayang dan taat Papa Mama. Saat ini kami juga berdoa bagi teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan sertai, berkati dan berikan kesehatan untuk teman-teman beserta dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, berikan kesehatan dan semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk para pendeta, para aktivis, para karyawan, dan keluarga mereka, supaya diberikan kesehatan dan semangat untuk melayani Tuhan, supaya Tuhan saja yang dimuliakan oleh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan bimbingan yang kami terima dari mulai ibadah hingga berakhirnya ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini bisa menjadi tuntunan bagi kami di hari-hari yang akan datang. Berkatilah kami selalu, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga pemimpin negara kami, sehingga hidup kami bisa menjadi lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga mohon untuk negara kami dipulihkan dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang baik yang sudah kami terima. Berkatilah kami satu minggu yang akan datang, sehingga kami bisa kembali beribadah kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita tiba pada penghujung ibadah online kita Sekolah Minggu GKI Guntur. Kiranya firman Tuhan yang tadi kita dengar bisa menjadi tuntunan dan teladan untuk adik-adik dan untuk Kak Rahma juga. Hendaklah kita semua selalu bersemangat, patuh kepada orang tua, rajin belajar, dan apalagi adik-adik? Peri? Rajin sekolah minggu. Andrew? Rajin berdoa dan kerjakan PR. Dan Efran? Oh, jaga kesehatan. Iya benar adik-adik, kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Harus tetap rajin belajar, rajin sekolah minggu, rajin mengerjakan PR ya. Baiklah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan mengangkat satu pujian terakhir kita, yaitu berlimpah sukacita di hatiku.
Besok adalah 17 Agustus. Kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mari kita sama-sama menyanyikan Hari Merdeka dengan penuh semangat ya.